Nabi bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bisyibrin wa dhira'an bidhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti cara hidup, way of life, jalan hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti itu masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud yang akan diikuti oleh umat Islam di akhir zaman itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan satu kata yang singkat namun padat, faman, yang artinya who else, siapa lagi kalau bukan mereka. Para sahabat ketika mendengar hadis ini, mereka tercengang. Mereka tercengang bukan karena tidak percaya dengan Nabi, mereka yakin Nabi tidak pernah berdusta. Tetapi yang membuat mereka tercengang adalah mereka heran, kok bisa kejadian ya, umat ahli Quran ini ngekor sama umat ahli Taurat, ahli Injil, ini bagaimana ceritanya? Padahal Taurat dan Injil tidak ada jaminan garansi keasliannya dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sedangkan Al-Quran satu-satunya kitabullah yang dijanjikan oleh Allah tidak akan berubah. Jangankan satu kata, satu huruf pun tidak akan berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang mewahyukan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan memeliharanya. Tapi para sahabat tercengang mendengar akan terjadinya suatu situasi, kondisi dunia di mana umat Islam ini ngekor sama Yahudi dan Nasrani. Para sahabat dulu boleh bingung, para sahabat dulu boleh tercengang. Nah, kita yang hidup di era sekarang ini, Pak, di babak keempat ini, babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam ini, bukan saja mengerti hadis ini, Pak, kita yang mengalami. Bukankah semenjak keruntuhnya kekhalifahan yang terakhir, yaitu Kesultanan Utsmani Turki pada tahun 1924 Masehi, 1342 Hijriah, kemudian negeri-negeri kaum muslimin menjadi centang perenang, dan kemudian Allah Ta'ala izinkan the Europeans and the Americans lead the world. Pihak Barat, Eropa, Amerika yang memimpin dunia. Sehingga dengan kata lain, semenjak saat itu, dunia ini digenggam oleh kekuatan the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi, Nasrani. Dengan peradaban mereka yang sangat sekularistik dan materialistik ini. Karenanya hari ini, mencari muslim yang ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, mudahnya luar biasa. Bahkan saking mudahnya kita harus khawatir kalau kita sedang sisiran di depan cermin, jangan-jangan dia pun termasuk yang sudah menjadi korban ke barat-baratan. Saudaraku rahimakumullah, namun kami khatib wajib mengingatkan bahwa sesungguhnya ini bukan situasi yang bakal berlangsung terus-menerus, sehingga ada futurolog dari Amerika, keturunan Jepang, yang mengatakan bahwa dunia akan berakhir dengan kemenangan bagi demokrasi dan kapitalisme. No, this is a lie, this is a great lie. Ini adalah kebohongan yang besar. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan Muhammad SAW bukanlah produk hawa nafsunya, semua yang diucapkannya adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad tentang periodisasi perjalanan sejarah umat Islam, Nabi jelas mengatakan bahwa babak yang sedang kita jalani sekarang ini bukan final chapter, bukan babak terakhir. Kita akan menjelang babak kelima. Apa itu babak kelima? Tegaknya kembali sistem Islam. Karenanya saudaraku rahimakumullah, mulai dari sekarang kita harus memainkan peranan kita dengan cara apa? Mintalah kepada Allah Ta'ala. Kalau memang kita ingin hidup di bawah naungan Islam yang sebenarnya, yang semestinya, minta kepada Allah semoga kita diizinkan, dipanjangkan umur kita menyaksikan dan ikut menjemput babak kelima itu. Tapi kalaupun kita tidak berhasil mengalami masa itu, tidak masalah. Yang penting posisi kita bukan mendukung babak keempat ini. Posisi kita tidak ikut-ikutan teriak-teriak untuk menyatakan bahwa sistem ini sudah harga mati. Tidak. Kita akan mengatakan ini bukan sistem yang ideal. Ini sistem yang bermasalah. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan dengan keyakinan kita, dengan doa-doa kita, Allah akan izinkan kita mencicipi, ikut berjuang menjemput babak kelima. Dan sebelum itu terjadi, perlu disadari bahwa prinsip di dalam kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima adalah prinsip yang harus mengikuti contoh Nabi dan para sahabat. Tidak mungkin kita meninggalkan babak yang penuh kezaliman sekarang ini menuju babak penuh keadilan kelak nanti dengan mentalitas ingin jalan-jalan di taman bunga sambil nyanyi-nyanyi main gitar. Mustahil. Mau tidak mau kita harus meneteskan air mata kita, keringat kita, bahkan darah kita. Kenapa? Karena begitulah Nabi dan para sahabat dahulu kala berjuang. Darah mereka menetes, keringat mereka menetes, air mata mereka menetes ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya ada 3 pilar yang kita harus siap untuk wujudkan agar kita bisa ikut merebut
menjemput babak kelima itu. Apa itu 3 pilar itu? Pertama, al-iman. Yang kedua, al-hijrah. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ya, kita beriman dan kita kokohkan iman kita, dan kita terus harus bertanya, apakah iman kita ini sudah baik dan benar, atau jangan-jangan iman kita ini masih iman yang campur aduk antara syirik dan tauhid. Nauzubillah min dzalik. Setelah itu mari kita berhijrah. Hijrah ini ada 2 tahapan. Ada hijrah yang sifatnya maknawi, hijrah yang sifatnya moralitas, intelektualitas, spiritualitas, kita berhijrah dari yang buruk menuju yang baik. Tetapi ada hijrah, yaitu hijrah geografis. Yang cepat atau lambat kita harus mengalami hijrah geografis itu. Kemana kita hijrahnya Ustadz kalau geografis di era modern ini? Ke tempat di mana pemimpin kita akan muncul. Siapa pemimpin kita? Pemimpin kita adalah salah satu tanda akhir zaman yang munculnya di sela-sela tanda-tanda besar, yaitu Al-Mahdi. Dan sudah banyak ulama-ulama akhir zaman yang mengatakan tampaknya kemunculan Al-Mahdi is very close, sudah sangat dekat. Karena apa? Ciri-ciri kemunculannya sudah muncul. Lalu kemana kita hijrahnya? Secara umum kita hijrahnya ke Syam. Kenapa? Karena di sanalah Al-Mahdi kelak nanti akan memimpin khilafah ala minhajin nubuwah, dengan ibu kota awalnya Damaskus dan ibu kota terakhirnya Baitul Maqdis. Namun bagi mereka yang ingin mendapatkan yang lebih mulia lagi, berniat dan bertekadlah dan memintalah kepada Allah semoga kita bisa berhijrah ke Mekah, karena di Mekah itu adalah kalangan as-sabiqunal awwalun, para pionir yang akan membaiat Al-Mahdi, dan mereka menjadi cikal bakal awal dari generasi ya yang menegakkan bersama-sama Al-Mahdi al-Islam ini di babak kelima kelak nanti. Saudaraku rahimakumullah, setelah itu kita bergabung dengan Al-Mahdi, maka bersama-sama dengan umat lainnya yang sudah ikut bergabung, kita akan menjalankan proyek besar kita, yaitu al-jihadu fi sabilillah. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan khatib apa yang kami sampaikan hari ini menjadi manfaat dunia dan akhirat bagi kita bersama, karena sesungguhnya hari ini banyak sekali orang yang putus asa untuk memperjuangkan Islam, padahal justru kita sudah mendekati saat-saat yang sangat menentukan perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima. Ya. Dan perlu diketahui, hadirnya Al-Mahdi tidaklah melalui free lunch, makan gratis, tidak. Bersamaan dengan hadirnya Al-Mahdi, mau tidak mau kita harus melewati masa-masa yang sangat berat. Karena apa? Seiring dengan munculnya Al-Mahdi akan ada peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat yang terjadi, termasuk terjadinya shutdown of modern technology. Kita harus siap-siap menghadapi situasi itu. Karenanya berbagai hadis tentang peperangan yang dipimpin Al-Mahdi kelak nanti mengisyaratkan kita menggunakan kembali sarana-sarana seperti masa lalu. Kita berkuda kembali, kita menggunakan pedang, tombak, panah, ya, dan seterusnya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, Nabi bersabda, wa'udtum min haitsu bada'tum. 3 kali Nabi mengucapkan kalimat yang sama ini. Kalian akan kembali kepada situasi seperti sedia kala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar beriman, bertakwa, dan tetap memiliki optimisme sekalipun kita sedang hidup dalam kondisi gelap gulita hari ini. Tetapi sesungguhnya ini bukan kegelapan yang abadi, ini kegelapan yang sementara.